Bab 1765 Kerugian bagi kedua pihak 2. Ayah, Ibu, aku datang ke benua naga tersembunyi karena dua alasan, untuk mencari kalian dan untuk membentuk aliansi dengan para naga. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Membentuk aliansi dengan naga. Shen Yu dan Wen Ya tercengang. Ibu, kamu harus tahu bahwa ketika kita berada di benua Dewa Bulan, setan muncul. Sebelum aku datang ke benua naga tersembunyi, setan membawa binatang iblis. Shen Yanxiao perlahan mengungkapkan semua yang telah terjadi di benua cemerlang dan menceritakan fakta bahwa para iblis akan kembali ke dunia manusia. Untuk sesaat, tak seorang pun dapat menerima kenyataan ini. Apakah iblis benar-benar kembali? Long Xi menatap Shen Yanxiao dengan heran. Berita itu terlalu mengejutkan. Sebelum aku datang ke benua naga tersembunyi, aku telah mencapai kesepakatan dengan para penguasa ras manusia. Sebagai wakil ras manusia, aku berencana untuk menghubungi ras lain di dunia dan membentuk aliansi untuk melawan pasukan iblis. Kata Shen Yanxiao, Xiaoer, kau adalah perwakilan dari ras manusia. Sudah lama sejak dia kembali ke benua cemerlang, tetapi berita yang diterima Shen Yu begitu mengejutkan. Terjadi pertikaian terus-menerus antara keempat negara, dan Shen Yu sangat menyadari bahwa benua cemerlang sedang berjuang sendiri. Namun, dalam mimpinya yang terliar, ia tidak pernah menyangka bahwa keempat negara itu akan sepakat untuk bergandengan tangan. Terlebih lagi, mereka telah memilih putrinya sebagai wakil mereka. Apakah dunia ini fantasi? Kapan orang-orang tua di keempat negara menjadi begitu mudah diajak bicara? Shen Yu terdiam. Mungkinkah dia sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman? Shen Yu tidak tahu bahwa alasan mengapa keempat negara begitu bersatu adalah karena kekuatan Shen Yanxiao dalam menghadapi musuh yang kuat. Bukanlah mustahil bagi Shen Yanxiao untuk mendominasi seluruh benua cemerlang, apalagi menjadi wakil manusia. Tentu saja, Shen Yanxiao dengan cerdik menyembunyikan fakta itu. Dia tidak akan pernah membiarkan orang tuanya tahu betapa hina dan tidak tahu malunya dia di benua cemerlang. Begitu iblis muncul kembali di dunia, itu akan menjadi malapetaka bagi semua makhluk hidup. Tanpa perlindungan ras dewa, kita harus berjuang bersama jika kita ingin melindungi rumah kita. Aku ingin membantu Doudou menyingkirkan energi iblis, dan itu tidak semudah membantunya. Dengan keputusan Raja Naga, kita tidak hanya dapat menyingkirkan energi iblis di tubuhnya, tetapi kita juga dapat membiarkannya mewarisi kekuatan Dewa Naga. Pada saat itu, para naga akan mendengarkan perintahnya, yang akan membuatnya jauh lebih mudah untuk membentuk aliansi dengan para naga. Shen Yanxiao telah merenungkan hal ini untuk waktu yang lama, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa ini adalah serangkaian rencana terbaik. Bahkan sekarang, pertikaian internal antara para naga terus berlanjut. Tanpa seorang ahli teratas untuk memimpin mereka, para naga emas yang kekuatannya setara tidak akan menyerah satu sama lain. Jadi, dia harus memelihara naga emas kecil itu agar menjadi naga terkuat sebelum dia dapat memerintah para naga dan membentuk aliansi. Aku terkejut dengan pikiranmu, tetapi apakah kamu yakin bisa melakukannya? Shen Yu ragu-ragu. Rencana Shen Yanxiao adalah yang paling ideal dalam menghadapi invasi iblis, tetapi mencuri peta itu masih terlalu berbahaya. Sekalipun idenya bagus, itu sangatlah sulit. Shen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba, dia tersenyum dan sosok mungilnya tiba-tiba menghilang. Shen Yu dan yang lainnya tercengang. Mereka mencoba mencari aura Shen Yanxiao di sekitar mereka, tetapi dia tampaknya telah menghilang begitu saja. Yang Si diam-diam tertawa. Seorang pencuri yang tidak berperasaan akan memperlihatkan keterampilan jahatnya yang luar biasa lagi. Tepat saat Shen Yu dan yang lainnya sedang mencari Shen Yanxiao, dia tiba-tiba muncul di tempat. Bab 1766 Kerugian bagi kedua pihak 3. Shen Yanxiao sedang memegang sepasang liontin giok. Shen Yu dan Wen Ya menatap benda yang familiar di tangan putri mereka dan tanpa sadar melihat ke pinggang mereka. Itulah tanda cinta mereka dan tidak akan pernah meninggalkannya. Anak kecil, dari mana kau belajar ini? Shen Yu tersipu. Putrinya telah mencuri tanda cintanya, yang bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Dari ayah, ibu, kalian harus percaya pada kekuatanku sekarang. Kemampuanku cukup bagus dan aku memiliki kalung cahaya bulan yang diberikan guruku untuk menyembunyikan auraku. Baik itu naga atau mayat hidup, selama aku ingin bersembunyi, mereka tidak akan pernah menemukanku. Shen Yanxiao menyerahkan liontin giok itu sambil tersenyum.
Shen Yu mengambil liontin giok dan menyerahkan satu kepada istrinya. Dasar bocah nakal, kapan kau belajar mencuri? Gerutu Shen Yu, tetapi senyum di matanya menunjukkan rasa terima kasihnya kepada putrinya. Meskipun mencuri tanda kasih sayang orang tuanya tidaklah pantas, tetapi keterampilannya sungguh luar biasa. Paman, Bibi, jangan khawatir. Xiao Xiao belum pernah bertemu lawan yang sepadan dalam permainan ini. Bahkan 3 pemimpin Silver Hands pun pernah menderita di tangannya. Yang Si terkekeh. Adegan Shen Yanxiao menggoda orang tuanya cukup menarik. Tangan perak menderita di tanganmu. Shen Yu terkejut. Sebagai penduduk asli benua cemerlang, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang organisasi pencuri itu? Kelompok tangan perak tidak pernah mengalami kekalahan selama ratusan tahun. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan jatuh ke tangan putrinya. Ya, mereka semua mengikutiku dan tinggal di Sun Never Sets. Kau bisa kembali dan melihat-lihat setelah masalah dengan ras naga selesai. Shen Yanxiao dengan penuh semangat mengundang orang tuanya kembali ke sarang emasnya untuk bertamasya. Shen Yu dan Wen Ye diam-diam merasa kagum. Putri bungsu mereka baru bertemu sebentar, tetapi dia sudah memberi mereka begitu banyak kejutan. Binatang mistis, binatang suci, dan gelar dewa pencuri nomor 1 di benua cemerlang membuat mereka merasa amat bangga. Keterampilan saja tidak maha kuasa. Bagaimana jika Anda menghadapi bahaya? Wen Ye masih khawatir. Tenang saja, aku punya banyak ramuan di cincin interspatialku. Tidak bisakah aku lari saja jika mereka mengalahkanku? Ditambah lagi, aku tidak yakin naga dan mayat hidup akan memiliki banyak ketahanan terhadap kutukan. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, kutukan. Wen Ye terkejut. Tapi bukankah kamu? Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di benua Dewa Bulan, Shen Yanxiao sangat ahli dalam memanah. Mengapa kutukan terlibat lagi? Bukankah mengeluarkan kutukan merupakan keahlian seorang warlock? Shen Yanxiao menyentuh hidungnya dan berkata dengan malu, aku memiliki fisik yang terlatih dalam sihir dan aura pertempuran. Aku belajar sebagai pemanah dan untuk sihir, aku memilih menjadi penyihir. Aku juga berlatih meramu-ramuan dalam perjalanan, tetapi aku belum banyak berlatih selama kurun waktu ini. Aku baru saja mencapai level herbalis hebat dan masih jauh dari menjadi herbalis agung. Dalam sekejap, Shen Yu dan Wen Ye tercengang. Mereka selalu berpikir bahwa Shen Yanxiao sangat luar biasa, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia begitu menantang surga. Kultivasi ganda dalam aura sihir dan pertempuran. Dia bahkan telah mempelajari pengobatan herbal hingga ke tingkat herbalis hebat. Kalau saja mereka tidak yakin bahwa mereka telah melahirkan anak perempuan kecil ini, mereka akan curiga bahwa dia adalah monster kecil dari suatu tempat. Bab 1767 Kekayaan Ras Naga 1. Sebagai seorang anak, Shen Yanxiao merasa hidupnya pasti berjalan cukup baik hingga membuat orang tuanya takut sampai sejauh ini. Saat Shen Yanxiao mengungkapkan identitas dan kekuatannya satu demi satu, Shen Yu dan Wen Ye tidak dapat lagi menemukan alasan untuk menolak tindakannya. Aku setuju untuk melepaskanmu, tetapi kau harus berjanji padaku bahwa jika kau menghadapi bahaya, kau harus berhenti tidak peduli seberapa jauh rencanamu telah berjalan. Baik itu iblis atau naga, aku hanya berharap putriku aman dan bahagia. Wen Ye akhirnya memilih untuk menghormati pilihan Shen Yanxiao. Putrinya telah tumbuh dewasa dan dia tidak perlu lagi bersembunyi di bawah naungan siapapun. Tatapan mata Shen Yanxiao melembut. Melihat kedua orang tuanya yang baru saja ditemuinya, hatinya tersentuh tak terlukiskan. Aku berjanji padamu. Setelah rencananya selesai, Shen Yanxiao tidak terburu-buru untuk berangkat. Dia masih belum mengenal benua naga tersembunyi, jadi dia harus memahami situasi spesifik benua ini sebelum berangkat. Kelompok itu kembali ke lembah utara. Para naga di lembah itu belum bubar. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak sebelumnya, jumlah mereka masih banyak. Burung vermilion dan long si terbang berdampingan dan perlahan mendarat di lembah. Kepulangan mereka menyebabkan keributan di antara para naga. Bisa, melihat Longxi yang tidak terluka, para naga tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka menatap Shen Yanxiao dengan heran. Apakah manusia ini benar-benar menyelamatkan Longxi dan yang lainnya? Kamu bisa tinggal di sarangku untuk sementara waktu. Longxi sama sekali mengabaikan tatapan di sekelilingnya. Dia sudah benar-benar menyerah pada rekan-rekannya dari ras naga. Dibandingkan dengan rekan-rekannya yang ketakutan, Longxi lebih mengagumi Shen Yanxiao. Saat berhadapan dengan hidup dan mati, yang menyelamatkannya bukanlah kaumnya, melainkan manusia.
Saya akan mengikuti pengaturan Paman Longxi, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Longxi segera membawa mereka ke sarangnya. Longxi terbiasa muncul dalam wujud manusia, tetapi sarangnya dibangun untuk mengakomodasi wujud naganya. Sarang besar ini bahkan lebih besar dari rumah besarnya di Sun Never Sets. Saat dia masuk, Shen Yanxiao dibutakan oleh tumpukan emas di tanah. Di sarang besar itu, ada setumpuk emas berkilauan di mana-mana. Permata yang tak terhitung jumlahnya terkubur di tumpukan emas, memperlihatkan sedikit kilau. Naga pada dasarnya rakus dan sangat menyukai harta karun. Setiap naga setia pada naluri mereka, dan mereka mengumpulkan segala macam harta karun untuk mengisi sarang mereka. Mereka menikmati tidur dengan emas dan permata. Shen Yanxiao sebelumnya pernah mendengar bahwa sarang naga dipenuhi dengan harta karun. Namun, setelah menyaksikannya hari ini, dia menyadari betapa tidak pentingnya dugaannya sebelumnya. Emas, platinum, berlian, permata, kristal, harta karun yang tak terhitung jumlahnya menumpuk di sarang Longxi, tetapi dia tampak acuh tak acuh terhadap pemandangan ini dan hanya menginjak harta karun di bawah kakinya seperti batu. Dibandingkan dengan ras naga, kekayaan manusia terlalu menyedihkan. Shen Yanxiao bangga akan kekayaannya. Dia telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlantar dan dapat dikatakan sebagai orang terkaya nomor 1 di benua cemerlang. Namun, setelah melihat koleksi Longxi, pandangan dunia Shen Yanxiao berubah total. Batu rubi merah seukuran kepala ditumpuk dan Longxi menggunakannya sebagai bangku untuk duduk. Meja dan kursi yang terbuat dari batu kecubung ditempatkan dengan peralatan yang diukir dari batu rubi. Aura seorang Taipan ada di mana-mana. Tidak mengherankan jika naga-naga meremehkan perdagangan manusia. Harta karun di mata manusia adalah mainan biasa di rumah mereka. Bab 1768 Diskriminasi 1. Naga adalah orang kaya baru yang sesungguhnya. Shen Yanxiao duduk diam di sarang yang dipenuhi emas. Kegemaran para naga terhadap harta karun berasal dari sifat alami mereka dan tidak ada hubungannya dengan hal lain. Mereka hanya menyukai barang-barang yang berkilau dan indah ini, seperti halnya manusia yang suka menggunakan produk kaca untuk membuat peralatan. Harta karun yang tak ternilai ini tidak akan pernah digunakan untuk diperdagangkan oleh para naga. Pikiran jahat muncul di benak Shen Yanxiao. Meskipun tujuan utamanya datang ke benua naga tersembunyi adalah untuk membentuk aliansi dengan ras naga, hal ini tidak dapat menghentikannya untuk memanfaatkan situasi dan mengambil beberapa harta karun sebagai oleh-oleh. Longxi adalah naga milik ayahnya dan dia jelas tidak bisa memisahkannya. Meskipun naga-naga di utara itu bodoh, mereka tetap dianggap sebagai sekutu masa depannya. Adapun Long Yan, sebagai seorang penguasa yang menduduki suatu daerah, pastilah di sarangnya terdapat banyak harta karun dan dia tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Sementara semua orang khawatir mengenai rencana masa depan Shen Yanxiao, seorang pencuri yang tidak bermoral sudah mulai memikirkan warisan lawannya. Longxi menemukan peta benua naga tersembunyi untuk Shen Yanxiao dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajarinya. Jika dia dapat memahami benua naga tersembunyi sesegera mungkin, dia dapat berangkat sesegera mungkin dan mempersingkat perjalanan mereka. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Shen Yanxiao baru setengah jalan mempelajari peta itu ketika terdengar ketukan dari pintu. Naga-naga di lembah utara tidak memiliki kesan yang baik terhadap manusia. Sebelumnya, keberadaan Shen Yu dan Wen Ya telah menyebabkan ketidakpuasan di antara para naga. Namun karena prestise Longxi, mereka tidak melakukan apapun. Namun, kedatangan Shen Yanxiao dan Yangxi membuat para naga tidak tahan. Terlebih lagi, kedua binatang ajaib itu membuat para naga merasa tidak nyaman. Seekor naga emas bersayap 8 datang ke pintu masuk sarang Longxi dengan sekelompok naga merah bersayap 4 di belakangnya. Dari kelihatannya, mereka tidak datang dengan niat baik. Longxi, sebagai seekor naga, mengapa kau begitu dekat dengan manusia? Naga emas bersayap 8 itu mengerutkan kening saat melihat Longxi. Manusia selalu menjadi gambaran yang buruk di benak para naga. Lemah, hina, serakah, licik. Semua kata-kata yang tidak menyenangkan itu adalah deskripsi ras naga tentang manusia. Selama perang antara dewa dan iblis, para naga telah berhubungan dengan manusia selama beberapa waktu. Pada saat itu, karena kehadiran ras dewa, kedua belah pihak telah mengerahkan upaya besar untuk menghadapi ras iblis. Namun, setelah perang antara para dewa dan iblis,
ras Dewa Jatuh dan para naga untuk sementara tinggal di benua cemerlang, medan perang utama. Di benua cemerlang, para naga tinggal selama sekitar 100 tahun. Mereka secara pribadi menyaksikan pertikaian internal antara manusia setelah mereka terbebas dari kobaran api perang. Prototipe keempat negara mulai terbentuk. Ras iblis telah mundur ke bawah tanah, dan manusia mulai membagi wilayah benua Brilliance. Dari mantan rekan seperjuangan, mereka menjadi musuh yang saling bertarung. Pada awalnya, ras naga memiliki hubungan baik dengan banyak manusia karena mereka memiliki sekutu. Mereka pernah ikut serta dalam pertempuran karena kebaikan manusia. Namun, ketika mereka menyadari bahwa manusia tidak berjuang untuk keadilan, tetapi untuk wilayah, mereka mulai membenci ras itu. Meskipun ras naga juga memiliki wilayah kekuasaan, metode persaingannya sangat sederhana. Hanya naga emas dari kedua belah pihak yang akan bertarung, dan mereka tidak akan membunuh naga lainnya. Namun, manusia akan membantai kaum mereka sendiri tanpa ampun dan merampas harta mereka. Di mata naga, ini sungguh gila. Akhirnya, para naga memilih untuk meninggalkan benua cemerlang dan kembali ke kampung halaman mereka, benua naga tersembunyi. Bab 1769 Diskriminasi 2. Selama 100 tahun mereka tinggal di benua Brilliance, pemahaman para naga terhadap manusia berubah dari sekutu menjadi kebencian. Mereka tidak dapat mengerti mengapa ras lemah seperti mereka senang membunuh. Sejak saat itu, para naga memutus semua kontak dengan manusia dan menyembunyikan lokasi benua naga tersembunyi. Akibatnya, para ksatria naga benua cemerlang tidak dapat lagi menemukan naga. Naga telah menjadi legenda. Jelaslah bahwa para naga tidak menyukai manusia. Sudah jarang mereka bisa mentolerir dua manusia yang tinggal di wilayah mereka. Namun, jumlah manusia semakin bertambah dari hari ke hari, dan ini menyebabkan para naga protes. Selain manusia, binatang ajaib juga merupakan makhluk yang sulit dipahami oleh naga. Mereka jelas lebih kuat daripada manusia, tetapi mereka bersedia menandatangani kontrak dengan manusia yang lemah. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus menurunkan status mereka. Naga malu menandatangani kontrak dengan manusia, dan binatang ajaib adalah makhluk yang mereka benci. Long Si memasang ekspresi tegang di wajahnya. Sejak dia membawa Shen Yu kembali ke benua naga tersembunyi, naga-naga ini telah membuatnya tak henti-hentinya mendapat masalah. Akan tetapi, naga biasa tidak dapat mengalahkannya dan hanya beberapa naga emas bersayap 8 yang dapat mengalahkannya. Itu bukan urusanmu. Sejak Long Si menyerah pada naga di utara, sikapnya terhadap rekan-rekannya menjadi sangat buruk. Naga emas bersayap 8 itu menjadi pucat. Long Si memang kuat, tetapi dia adalah naga perak bersayap 6. Sifatnya adalah tunduk pada naga emas bersayap 8. Namun, sikap Long Si membuatnya ingin muntah darah. Dia tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun. Bukan urusanku, kau membuatnya terdengar begitu mudah. Jika kau pergi bersama mereka, tentu saja itu bukan urusan kami. Tapi sekarang setelah kau membawa manusia-manusia tercela ini ke wilayah kami, bagaimana mungkin itu bukan urusan kami? Naga emas bersayap 8 itu melotot marah ke Long Si. Jika ingatanku benar, lembah ini tidak berada di bawah yurisdiksi naga emas manapun. Sarang ini milikku dan aku akan menjamu siapapun yang aku suka. Long Si mencibir. Lembah itu terletak di daerah terpencil, dan lokasinya tersembunyi. Sumber daya di sekitarnya tidak melimpah. Sebelum Long Yan memberontak, lembah itu kosong. Baru setelah Long Yan berkolusi dengan mayat hidup untuk menangkap naga, naga yang berhasil melarikan diri berhasil hidup menyendiri di sini. Ada puluhan naga emas di sini, dan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dan menjadi penguasa di sini. Terlebih lagi, pada saat khusus ini, siapapun yang berani menantang dan mendominasi lembah sama saja dengan menyatakan perang terhadap semua naga. Tidak ada yang sebodoh itu. Long Si, jangan bertindak terlalu jauh. Kau telah melanggar aturan ras naga kami dengan menandatangani kontrak dengan manusia. Kau telah membawa manusia ke sini berulang kali. Apa kau peduli dengan ras naga kami? Sikap arogan Long Si telah membuat naga emas itu marah. Long Si mencibir dan berkata, memangnya kenapa kalau aku sudah menandatangani kontrak dengan manusia? Aku setia pada ras naga, tetapi rasku menutup mata terhadapku di saat-saat kritis. Sebaliknya, manusialah yang menyelamatkanku. Katakan padaku, haruskah aku mendengarkan rasku yang berdiri di pinggir lapangan atau manusia yang menyelamatkan hidupku?
Perkataan Longxi membuat para naga di luar sarang terkesiap. Memang, mereka tahu bahwa Longxi dikepung oleh mayat hidup, tetapi mereka memilih untuk tetap diam. Sebaliknya, gadis manusia dan teman-temannya menyelamatkan Longxi. Untuk sesaat, kelompok naga ini tidak dapat menjawab pertanyaan Longxi. Bab 1770 Diskriminasi 3. Para naga ingin berkata lebih banyak, tetapi mereka tidak punya kesempatan untuk berbicara. Dengan ekspresi dingin, Longxi mengusir mereka dengan kasar. Para naga yang menahan perkataan Longxi hanya bisa pergi dengan ekspresi pucat. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Yang Si tidak bisa menahan rasa khawatirnya saat melihat Longxi berselisih dengan ras naga demi mereka. Longxi menggelengkan kepalanya. Longxi sudah berselisih dengan mereka. Sebelum kau datang, para naga itu mencoba membuat Longxi mengusir kita. Untungnya, Longxi mengabaikan mereka. Shen Yu, yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, mengangkat bahunya. Dia tahu betul betapa tidak populernya manusia di mata para naga. Yang Si terkejut. Setelah datang ke benua naga tersembunyi, dia telah melihat terlalu banyak hal yang berbeda dari imajinasinya. Citra ras naga telah mengalami perubahan halus dalam benaknya. Tampaknya telah merasakan kesedihan Yang Si. Shen Yanxiao meletakkan peta di tangannya dan berkata, "Baik manusia maupun naga, mereka semua adalah manusia yang berhati. Mereka dapat mengetahui siapa yang baik kepada mereka." Tindakan Paman Longxi mungkin tampak terlalu kejam bagi orang luar, tetapi tidak ada yang salah dengan itu. Saat ini, para naga telah kehilangan semangat juang mereka karena penindasan Longyan. Jika Paman Longxi menyerah kepada mereka, maka yang menanti mereka hanyalah kehancuran. Shen Yanxiao tidak memiliki prasangka rasial. Di dalam hatinya, hanya ada orang-orang yang memperlakukannya dengan baik dan orang-orang yang memperlakukannya dengan buruk. Bagi mereka yang memperlakukannya dengan baik, dia bisa bergaul dengan mereka meskipun mereka berasal dari ras iblis. Bagi mereka yang memperlakukannya dengan buruk, meskipun mereka memiliki hubungan darah dengannya, dia akan tetap melawan mereka. Misalnya, Shen Jiai. Sekarang ras naga telah menjadi seperti ini, bahkan jika kita memperoleh keputusan Raja Naga. Yang Si menghela napas. Entah bagaimana, ia merasa sulit untuk membuat ras Dagon bersatu. Kita harus mencoba. Shen Yanxiao tidak pesimis. Para naga di utara tidak berani bertarung karena mereka frustrasi dengan pasukan mayat hidup Long Yan dan tidak ada ahli tertinggi yang dapat memimpin mereka untuk melawan. Baik manusia maupun naga, saat menghadapi kesulitan, mereka akan selalu membutuhkan pemimpin untuk memimpin dan memimpin yang lain untuk menyerang. Saat ini, ras naga kekurangan pemimpin seperti itu. Perbedaan kekuatan di antara naga tidaklah terlalu besar. Oleh karena itu, sangat sulit bagi satu pemimpin untuk menekan populasi. Menurut Longxi, satu-satunya naga emas bersayap 8 yang dapat berdiri di puncak benua naga tersembunyi adalah Kaisar Naga. Jika Kaisar Naga masih di sini, ia mungkin dapat memimpin para naga untuk melawan Long Yan dan para mayat hidup. Akan tetapi, Kaisar Naga telah meninggal dan 8 naga emas bersayap yang tersisa tidak memiliki kemampuan untuk melampaui naga dengan tingkat yang sama. Meskipun Longxi sangat kuat, kekuatannya diukur berdasarkan kekuatan rata-rata naga perak bersayap 6. Bahkan jika dia bisa melawan naga emas bersayap 8, hasilnya paling-paling seri. Mustahil untuk membuat semua naga emas bersayap 8 tunduk padanya. Lebih jauh lagi, membiarkan naga perak bersayap 6 menguasai seluruh ras adalah penghinaan besar bagi naga emas bersayap 8. Naga emas bersayap 8 tidak akan pernah menerima hal seperti itu. Saat ini, Shen Yanxiao menaruh semua harapannya pada naga emas kecil itu. Jika dia memperoleh dekrit Raja Naga, dia dapat memerintahkan naga emas itu untuk mentransfer darah mereka kepada naga emas kecil itu. Setelah itu, naga emas kecil itu tidak akan lagi ditekan oleh energi iblis dalam tubuhnya. Ditambah dengan kekuatan Dewa Naga dalam dekrit Raja Naga, Shen Yanxiao yakin bahwa dia dapat membuat naga emas kecil itu menjadi naga emas bersayap 8 yang sama hebatnya dengan ayahnya. Bab 1771 Aku Seorang Mayat Hidup 1. Selama masa persiapan 10 hari, Shen Yanxiao memanfaatkan setiap detik dan menghafal peta topografi benua naga tersembunyi. Wilayah benua naga tersembunyi sebagian besar dibagi menjadi 5 bagian. Wilayah timur, selatan, utara, barat, dan tengah. Wilayah tengah benua naga tersembunyi sebelumnya telah dibagi di antara 5 naga emas bersayap 8 yang paling kuat.
Long Huang, sang kaisar naga, adalah yang paling kuat dan berpasangan dengan istrinya, Long Miao, yang merupakan salah satu yang terkuat di antara naga emas bersayap 8 betina. Oleh karena itu, wilayah mereka di wilayah tengah juga merupakan yang terbesar. 4 naga emas lainnya, yang setara, menempati 4 bagian lain di wilayah tengah. Adapun naga-naga yang tersisa, mereka hanya bergerak ke arah timur, selatan, utara, dan barat. Situasi di benua naga tersembunyi telah sama selama ribuan tahun terakhir dan jarang ada naga emas bersayap 8 yang baru mengalahkan Raja Naga yang asli. Selain itu, jumlah naga emas bersayap 8 telah berkurang setelah perang antara dewa dan iblis. Naga emas bersayap 8 betina sudah sangat langka sehingga ada beberapa kesulitan dalam mengembangbiakkan generasi berikutnya. Oleh karena itu, hanya ada sedikit naga emas bersayap 8 muda di benua naga tersembunyi, yang menyebabkan tidak banyak perubahan pada strukturnya. Paling-paling, naga emas bersayap 8 muda itu akan menempati sebidang tanah yang tidak dianggap subur dan membangun wilayah mereka sendiri. Long Yan pertama kali menyerbu wilayah tengah, dan wilayah Long Huang menderita gelombang serangan pertama. Setelah ia memperoleh pijakan yang kuat di wilayah Long Huang, ia mulai maju menuju 4 wilayah lainnya di wilayah tengah. Selama proses ini, 2 dari 4 naga emas bersayap 8, yang berada di urutan kedua setelah Long Huang, dibunuh oleh pasukan mayat hidup. 2 lainnya lolos dengan luka parah, tetapi mereka ditemukan di utara. Hingga saat ini, tidak ada naga yang tahu kemana kedua naga emas itu pergi. Setelah itu, Long Yan memanfaatkan keunggulan geografis wilayah tengah untuk menyerang wilayah lain. Selain wilayah utara, seluruh benua naga tersembunyi pada dasarnya berada di bawah kendali Long Yan. Saat ini, Long Yan telah mengintegrasikan wilayah tengah benua naga tersembunyi ke dalam wilayah kekuasaannya. Jika Shen Yanxiao ingin mencuri peta, dia harus menyelinap ke wilayah tengah benua naga tersembunyi. Sayangnya, karena Long Yan tidak dapat menemukan naga emas kecil itu, ia telah mengirim sejumlah besar mayat hidup untuk melakukan pencarian karpet di benua naga tersembunyi. Jika Shen Yanxiao ingin mendekati wilayah tengah dengan burung vermilion, ia mungkin akan diserang oleh sekelompok besar mayat hidup sebelum ia sempat tiba. Bahkan dengan bantuan Tao Ti, Vermilion Bird, dan Xiu, Shen Yanxiao tidak memiliki keberanian untuk menyerbu secara membabi buta ke wilayah Long Yan. Bukankah itu membuatnya menjadi target yang jelas? Dengan demikian, Shen Yanxiao hanya bisa mengandalkan kakinya untuk bergerak maju. Dengan kalung cahaya bulan, dia bisa menghindari persepsi mayat hidup. Sedangkan untuk burung vermilion dan Tao Ti, aura mereka terlalu kuat, jadi Shen Yanxiao hanya bisa memanggil mereka kembali ke tubuhnya. Sedangkan untuk naga mini dan phoenix kecil, mereka didorong dengan paksa ke Shen Yu dan Wen Ya sebelum dia berangkat. Setelah beres-beres, Shen Yanxiao memulai perjalanan panjang mencuri. Mengenakan jubah hitam, Shen Yanxiao berangkat dari wilayah utara benua naga tersembunyi. Gaya jubahnya ditiru dari mayat hidup yang telah ditangkapnya. Jubah lebar itu dapat menutupi seluruh tubuh Shen Yanxiao, membuatnya tampak tidak berbeda dari mayat hidup lainnya. Agar lebih berhati-hati, Shen Yanxiao bahkan menggunakan ramuan penyamaran untuk menyamarkan dirinya sebagai mayat hidup. Selain tidak adanya aura kematian, dia tampak seperti mayat hidup. Lembah benua naga tersembunyi dipenuhi dengan hutan lebat. Shen Yanxiao terus-menerus menuangkan ramuan kecepatan ke dalam mulutnya untuk meningkatkan kecepatannya. Di perbatasan utara, samar-samar dia bisa melihat beberapa gelombang mayat hidup mencari target mereka. Shen Yanxiao dengan hati-hati menghindari mereka dan menuju ke pusat benua naga tersembunyi. Bab 1772 Aku Seorang Mayat Hidup 2. Shen Yanxiao menghindari gelombang demi gelombang mayat hidup. Dan di langit di atas kepalanya, ada banyak naga tulang yang terbang. Dia membaur dengan kedalaman hutan, sehingga bahkan naga tulang tidak dapat menemukannya. Shen Yanxiao butuh waktu 10 hari untuk tiba di wilayah tengah. Semakin dekat dia ke wilayah tengah, semakin banyak mayat hidup yang ada. Hampir di mana-mana, mayat hidup berjubah hitam terlihat berjalan-jalan. Di belakang mereka, kereta kayu besar digunakan untuk mengangkut kandang besi besar. Di dalam kandang, naga yang diikat dengan rantai mengeluarkan ratapan putus asa yang memilukan. Shen Yanxiao bersembunyi di atas pohon besar dan memandangi sekelompok mayat hidup yang lewat. Ada lebih dari 1000 mayat hidup dalam kelompok itu, dan ada lusinan kandang besi yang bertugas mengangkut naga-naga itu.
Sebagian besar naga terluka, dan luka-luka mereka yang dipenuhi energi kematian telah membusuk. Para mayat hidup itu tidak memberikan perawatan apapun kepada naga-naga itu dan membiarkan mereka berbaring di dalam naga-naga besi itu dengan luka-luka parah sementara di ambang kematian. Shen Yanxiao mengerutkan kening dan menatap naga-naga yang menyedihkan itu. Jelasnya, Long Yan telah menangkap naga di mana-mana dan naga yang belum melarikan diri ke utara telah menjadi sasarannya. Setelah Shen Yanxiao datang ke benua naga tersembunyi, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang naga di sana. Namun, dia tetap tidak senang melihat sekelompok naga diperlakukan seperti ternak oleh para mayat hidup. Warisan yang menjadi milik Kaisar Naga dalam dirinya membuatnya membenci semua yang terjadi di depan matanya. Shen Yanxiao tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dia akan mengungkap jejaknya jika dia menyerang. Dia tidak ingin membuat musuh waspada. Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan segera membuka cincin ruang angkasanya. Setumpuk ramuan tersusun rapi di dalamnya dan jumlahnya tidak terhitung. Dia mengeluarkan lusinan botol ramuan Grandmaster dan menggunakan metode paling sederhana untuk memurnikannya. Dalam waktu singkat 1 menit, dia memadatkan lusinan botol ramuan Grandmaster menjadi 2 botol. Ramuan penyamaran tingkat Grandmaster dapat membantu orang biasa mempertahankan penyamaran mereka hingga 3 hari, sedangkan ramuan penyamaran murni, efeknya dapat bertahan sedikitnya selama 1 bulan. Akan tetapi, dia sendiri tidak berniat meminumnya. Burung Vermilion, Tao Ti, cobalah dan lihat apakah kalian bisa menyamar sebagai naga setelah meminum ini. Shen Yanxiao diam-diam memanggil kedua bocah imut itu. Ekspresi Vermilion Bird amat ngeri. Seekor binatang ajaib meminum ramuan penyamaran. Apakah dia salah dengar? Apakah kamu bercanda? Bibir Vermilion Bird berkedut saat dia melihat Shen Yanxiao. Ramuan penyembuh mungkin memiliki efek pada binatang ajaib, tetapi tidak ada binatang ajaib yang pernah mencoba meminum ramuan penyamaran. Coba saja, Shen Yanxiao tidak percaya diri. Aku akan minum, aku akan minum. Tao Ti tidak peduli apa yang Shen Yanxiao inginkan darinya. Selama itu adalah sesuatu yang bisa dimakan, dia tidak akan pernah menolaknya. Vermilion Bird menepuk jidatnya. Dia benar-benar kelelahan karena memiliki tuan yang tidak bisa diandalkan. Aku belum pernah meminumnya sebelumnya. Jangan salahkan aku jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Vermilion Bird memegang salah satu botol ramuan konsentrat dengan wajah tegang. Ekspresinya seolah-olah dia akan mati dengan mulia. Ketika Tao Ti melihat Vermilion Bird mulai bergerak, tanpa berkata apa-apa lagi dia melemparkan ramuan itu ke dalam mulutnya dan menelan ramuan itu bersama botolnya. Vermilion Bird memejamkan matanya, mengambil napas dalam-dalam dan meminum ramuan itu. Bab 1773 Aku seorang mayat hidup 3. Tuan Zela, kita telah memperoleh banyak hal kali ini. Jenderal seharusnya merasa puas saat kita kembali. Seorang undet tingkat menengah yang bertugas mengangkut naga menunggangi kuda kerangka menuju undet tingkat tinggi. Mayat hidup tingkat tinggi yang duduk di kerangka abu-abu itu bernama Zela. Puas, mereka hanya naga biasa. Kita lihat saja nanti kapan kita bisa membawakan kembali naga perak bersayap 6 untukmu. Zela mendengus. Sejak para mayat hidup datang ke benua naga tersembunyi, perburuan para naga tidak pernah berhenti. Mereka telah menangkap banyak sekali naga bumi dan naga langit biasa, tetapi jumlah naga merah bersayap 4 dan di atasnya selalu langka. Sebagai satu-satunya naga yang tidak bisa terbang, naga bumi mudah ditangkap oleh para mayat hidup. Meskipun naga langit bisa terbang, kecepatan mereka tidak cepat karena mereka hanya memiliki 2 sayap. Mereka hanya perlu mengirimkan naga tulang untuk menangkap mereka dengan mudah. Akan tetapi, naga dengan 4 naga merah bersayap ke atas tidak mudah ditangkap. Mereka tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat pintar. Mereka hanya menangkap sekelompok naga bersayap 4 ke atas ketika Long Yan pertama kali memulai invasinya, tetapi setelah wilayah tengah diduduki, naga-naga tingkat tinggi itu dengan licik melarikan diri. Selain wilayah utara benua naga tersembunyi, jarang ada naga tingkat tinggi di wilayah lain. Hanya saja naga bumi dan naga langit tidak pergi tepat waktu. Seiring berjalannya waktu, jumlah naga bumi dan naga langit pun semakin sedikit. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan wilayah tengah dan menuju wilayah timur, selatan, dan barat untuk menangkap lebih banyak naga. Dalam perjalanan kali ini, mereka berhasil menangkap 17 naga, semuanya adalah naga bumi dan naga langit. Ia bahkan tidak berhasil menangkap seekor pun naga merah bersayap 4. Hasil ini membuat Zela tidak puas.
Meskipun dia adalah undead tingkat tinggi, kekuatannya tidak dianggap luar biasa di antara undead lainnya. Di antara undead, jarang ada undead tingkat tinggi yang bisa bepergian jauh. Selain mereka yang tidak memiliki prestasi pertempuran atau kekuatan, undead tingkat tinggi akan tinggal di istana di wilayah tengah untuk bersenang-senang. Saat ini, Zela terus keluar untuk menangkap naga sehingga dia bisa maju secepat mungkin dan tidak perlu terburu-buru lagi. Jenderal, sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik akhir-akhir ini. Undead tingkat menengah itu menatap Zela dengan saksama. Terlepas dari status Zela di antara para undead tingkat tinggi, dia tetaplah sosok yang seperti dewa di antara para undead tingkat menengah dan rendah. Zela mendengus dan berkata, tentu saja. Salah satu target yang dicari Long Yan tiba-tiba menghilang. Belum lagi sang jenderal, bahkan para naga pun dalam kekacauan total. Saat ini, sejumlah besar mayat hidup telah dikirim untuk mencari target itu. Pada titik ini, tidak ada yang menganggur. Jika Anda ingin sang jenderal bahagia, kita harus menemukan target itu sesegera mungkin. Bagaimanapun, benua naga tersembunyi bukanlah wilayah para mayat hidup. Mereka bekerja sama dengan Long Yan di sini dan mereka saling mengandalkan. Hilangnya naga emas kecil itu membuat Long Yan marah sehingga bahkan para mayat hidup harus sibuk. Setiap hari, sejumlah besar mayat hidup akan dikirim ke berbagai bagian benua naga tersembunyi. Lalu haruskah kita mencarinya juga? Tanya undead tingkat menengah. Zela meliriknya. Mayat hidup tingkat menengah menggigil. Misi kita adalah menemukan lebih banyak naga, kata Zela dengan ekspresi dingin. Mencari naga emas kecil, itulah masalah Long Yan. Bahkan jika mereka menemukannya, itu tidak akan dihitung sebagai prestasi. Mereka hanya mencari naga emas kecil untuk menunjukkan kepada Long Yan bahwa hanya naga-naga yang ditangkap inilah kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Bab 1774 Aku seorang mayat hidup 4. Sepanjang perjalanan, para mayat hidup itu cukup diam. Wilayah tengah benua naga tersembunyi telah sepenuhnya diduduki oleh Long Yan dan para mayat hidup, jadi mereka tidak khawatir tentang serangan tiba-tiba dari para naga. Saat mereka meneruskan perjalanan, para mayat hidup itu memikirkan bagaimana mereka bisa beristirahat dengan baik setelah kembali ke perkemahan mereka. Tetapi ada banyak hal yang dapat membuat seseorang terdiam. Tepat saat para mayat hidup hendak kembali ke markas mereka, dua sosok besar tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Seekor naga tanah hitam pekat merangkak di tanah dan seekor naga merah terbang tinggi di atas kepalanya. Sepasang sayap naga merahnya tampak perkasa dan mendominasi. Ketika Zela melihat kedua naga itu, dia tertegun. Mengapa ada naga di sini? Bukan karena reaksi Zela yang dilebih-lebihkan, tetapi seluruh wilayah tengah benua naga tersembunyi telah disapu oleh mayat hidup ratusan kali. Selain kelompok naga yang mengikuti Long Yan, belum lagi para naga, bahkan tidak ada satupun sisik naga. Namun, dua naga tiba-tiba muncul di depan mereka, yang membuat Zela terkejut. Setelah keterkejutan awal, mata Zela berbinar karena kegembiraan. Tidak sulit bagi tim mereka yang beranggotakan 1000 orang untuk berhadapan dengan naga bumi dan naga merah. Mereka telah mencari selama lebih dari sebulan di wilayah lain benua naga tersembunyi, tetapi mereka belum melihat satupun naga merah bersayap 4. Mereka telah menangkap naga bumi atau naga langit. Meskipun jumlahnya banyak, kekuatan tempur mereka tidak memuaskan. Zela selalu menyesal karena tidak berhasil menangkap naga tingkat tinggi, tetapi dia tidak menyangka bahwa seekor naga merah bersayap 4 akan datang mengetuk pintunya dalam perjalanan pulang. Dia sangat gembira. Naga bumi itu bisa dibuang, tetapi naga merah itu bagaikan koin emas yang jatuh dari langit. Zela berada di atas bulan. Cepat, tangkap naga merah itu. Zela menggosok tangannya dengan penuh semangat, berharap dia bisa segera menerkam dan menarik naga merah itu ke bawah. Naga tingkat tinggi memiliki IQ tinggi dan jarang ada orang idiot yang mencari kematian. Zela yakin bahwa leluhur mayat hidup mereka melindunginya karena dia bisa melihat naga merah bersayap 4 di wilayah tengah. Sekelompok mayat hidup meraih senjata mereka dan menerkam kedua naga itu dengan tatapan lapar di mata mereka. Adapun dua naga yang tiba-tiba muncul itu, seolah-olah tidak menyadari adanya bahaya yang mengancam dan tetap terpaku di tempatnya. Naga bumi itu berbaring malas di tanah dan mengangkat kelopak matanya. Melihat gelombang besar mayat hidup yang menyerbu ke arahnya, ia bahkan tidak repot-repot menggerakkan cakarnya dan mengedipkan matanya. Naga bumi itu menggoyangkan ekornya yang besar tanpa rasa gentar dan menggelengkan kepalanya.
Ia menundukkan kepalanya dan menatap sepasang cakar naga di depannya sementara matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Jelasnya, mayat hidup yang datang tidak semenarik cakarnya. Di langit, naga merah bersayap 4 itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ia tidak melihat ke arah sekelompok mayat hidup yang mencoba menangkapnya. Sebaliknya, ia melihat ke pohon tertentu dengan ekspresi aneh. Tatapan itu sepahit yang terlihat. Kalau orang perhatikan dengan seksama, maka mereka akan menyadari bahwa dari 4 sayap naga di punggung naga merah bersayap 4 itu, yang berkibar-kibar, hanya 2 sayapnya saja sedangkan sepasang sayap yang lain terlipat dan menempel di kedua sisi perutnya. Kalau bukan karena sisiknya yang merah mencolok, para mayat hidup itu akan mengira bahwa yang mereka lihat adalah seekor naga langit bersayap 2. Bab 1775 Bisakah kamu bertingkah seperti naga sedikit 1. Para mayat hidup bergegas mendekat, tetapi mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan kedua naga itu. Ada yang salah. Biasanya, setiap kali seekor naga melihat mereka, mereka akan lari secepat yang mereka bisa atau bertarung sampai mati. Namun, kedua naga di depannya tidak bergerak sedikit pun. Mereka bahkan tidak mau mengangkat kelopak mata mereka. Para mayat hidup itu dalam suasana hati yang aneh. Ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan dengan naga yang begitu santai. Sepertinya mereka bahkan tidak perlu bertarung sama sekali. Namun, saat para mayat hidup bersiap untuk melemparkan jaring untuk mengikat kedua naga yang menggemaskan itu, naga bumi yang telah tergeletak di tanah tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan merentangkan rahang atas dan rahang bawahnya secara ekstrim. Dari penampilannya, tulang-tulang di persendiannya telah terkoyak. Raungan binatang buas yang tidak menyerupai raungan naga meledak dari mulut naga bumi. Jalan, disertai dengan raungan yang memekakkan telinga itu, sang naga bumi tiba-tiba menghisap udara dalam jumlah besar dan pusaran angin dengan daya hisap yang dahsyat seketika melingkupi semua mayat hidup itu. Mayat hidup kecil itu terangkat dari tanah oleh pusaran angin yang kuat. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka terhisap ke arah mulut naga bumi. Dalam sekejap, puluhan mayat hidup tingkat rendah langsung dikirim ke mulut naga bumi oleh angin kencang. Detik berikutnya, naga bumi menutup mulutnya dan serangkaian suara retakan menyebar ke setiap mayat hidup. Telinga, retak, retak. Puluhan mayat hidup dikunyah oleh naga bumi seperti kacang goreng. Semua mayat hidup yang selamat dari bencana itu tercengang saat melihat jenis mereka sendiri dimakan oleh naga bumi sebagai makanan. Semua mata mereka hampir jatuh ke tanah. Apakah mereka sedang bermimpi? Naga bisa memakan mayat hidup. Apa yang terjadi di depan mata mereka menyebabkan otak para mayat hidup ini mati total. Mereka menatap naga bumi yang masih menggerogoti rekan-rekan mereka seperti kacang goreng dengan rasa tidak percaya dan bertanya-tanya apakah mereka melihat sesuatu. Naga adalah hewan omnivora. Mereka bisa memakan tumbuhan atau daging, tetapi tidak seorang pun pernah mendengar tentang naga yang dapat memakan mayat hidup. Pemahaman mereka tentang naga telah sepenuhnya dijungkirbalikkan oleh naga bumi ini. Di belakang mereka, Zela tercengang. Dia bertanggung jawab atas penangkapan sedikitnya ratusan naga. Dia juga telah menangkap naga merah bersayap 4 sebelumnya, belum lagi naga bumi. Dia telah menangkap sedikitnya 3 hingga 400 naga bumi, tetapi dia belum pernah melihat naga bumi yang bisa begitu buas. Memakan mayat hidup, apakah itu benar-benar naga bumi? Benarkah itu bukan mutan? Meskipun penampilan mayat hidup mirip dengan manusia, sebagian besar daging dan kulit mereka membawa aura kematian yang kuat. Belum lagi memakannya, itu tidak ada bedanya dengan menelan racun jika mereka ceroboh. Meskipun naga jauh lebih tahan terhadap racun dibandingkan ras lain, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya mengimbangi energi kematian dari mayat hidup. Namun, naga bumi di depannya ini sama sekali tidak terpengaruh oleh aura kematian mayat hidup itu. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, wajah naga yang tanpa ekspresi dan mata naganya yang menyipit karena kepuasan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ini, ada apa dengan naga bumi ini? Jangan bilang dia jadi gila karena kelaparan. Undet tingkat menengah yang berdiri di samping Zela menatap naga bumi yang sangat menyeramkan itu dengan ngeri. Mayat hidup memiliki kemampuan regeneratif yang kuat dan bahkan yang levelnya rendah pun dapat pulih sepenuhnya asalkan mereka tidak terluka parah. Namun, Bab 1776 Bisakah kamu bertingkah seperti naga sedikit 2? Itu tidak berarti mereka dapat pulih setelah dikunyah hingga berkeping-keping.
Para mayat hidup itu bukannya tanpa korban saat mereka bertarung melawan para naga. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka dihancurkan oleh para naga atau dibunuh oleh mantra mereka. Tidak ada mayat hidup yang pernah mati di dalam perut naga. Bahkan makhluk hidup yang mati pun tidak dapat menerima metode kematian seperti itu. Jika naga bumi itu melawan seperti naga lainnya dan menginjak-injak mereka sampai mati satu persatu, para mayat hidup ini mungkin akan merasa lebih baik. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Jika mereka menyerbu, itu akan memberi naga bumi jatah. Para mayat hidup ketakutan dengan metode pembunuhan aneh yang dilakukan naga bumi dan tidak ada seorang pun yang berani melangkah maju. Namun, naga bumi itu tidak puas dengan kue-kue yang baru saja dimakannya. Ia membuka mulutnya lagi, dan angin menderu menelan semua mayat hidup yang mendekatinya. Puluhan mayat hidup tersapu ke dalam mulutnya oleh angin kencang. Retak, retak. Detik berikutnya, para mayat hidup itu melepaskan teriakan melengking dan berbalik untuk lari. Zela menarik napas dalam-dalam. Ia tidak percaya bahwa banyaknya mayat hidup yang berada di bawah komandonya akan dibuat takut oleh seekor naga bumi. Dasar kalian orang-orang tidak berguna. Apa yang kalian takutkan? Itu hanya seekor naga bumi dan jumlah kalian banyak sekali. Mengapa kalian takut pada naga bumi? Hajar saja, bunuh saja naga bumi itu untukku. Ini adalah hal paling memalukan yang pernah dialami Zela sejak dia memasuki benua naga tersembunyi. Tidak peduli seberapa abnormalnya naga bumi ini, ia hanyalah naga tingkat rendah. Ia tidak percaya bahwa banyak mayat hidup di bawah komandonya tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Zela menyerah untuk menangkapnya hidup-hidup dan memerintahkan bawahannya yang masih hidup untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap naga bumi. Sebagai seorang undead tingkat tinggi, ia memiliki kemampuan untuk membangkitkan mayat, dan mengingat naga bumi ini sangat istimewa, akan menjadi hal yang baik jika ia dapat mengubahnya menjadi pelayannya. Para mayat hidup itu pun tenang di bawah raungan Zela dan kembali sadar. Saat itulah mereka baru menyadari betapa memalukan tindakan mereka. Lawannya hanyalah seekor naga bumi. Apakah mereka harus takut seperti itu? Mereka telah menangkap naga bumi yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Nalar kembali ke dalam pikiran mereka dan para mayat hidup sekali lagi menerkam naga bumi. Senjata mereka diarahkan ke tubuh naga bumi. Namun, naga bumi yang tengah menikmati makanan lezat itu sama sekali tidak bereaksi. Ia hanya menyipitkan matanya dan menikmati rasa lezat di mulutnya. Terhadap serangan-serangan yang mendarat di tubuhnya, ia malas menggerakkan kelopak matanya. Tak lama kemudian, para mayat hidup menemukan masalah serius. Serangan mereka terhadap naga bumi tidak memberikan efek apapun. Belum lagi melukai naga bumi, mereka bahkan tidak dapat menggaruk sisiknya setelah sekian lama. Bombardir mantra itu bahkan tidak meninggalkan goresan sedikit pun pada naga bumi. Para mayat hidup itu benar-benar terdiam. Mereka sudah terbiasa menghadapi naga bumi, tetapi mereka belum pernah menghadapi situasi yang tidak normal seperti itu. Gelombang serangan besar bahkan tidak melukai satupun sisik naga. Apa yang terjadi? Sementara para mayat hidup dalam keadaan tragis, naga bumi itu makan dengan gembira. Untuk menyerangnya, para mayat hidup langsung mengepungnya. Selama ia membuka mulutnya dan mengambil 2 napas, ia akan memiliki jatah makanan yang tak terbatas. Ini sungguh keberuntungan. Naga bumi itu mengibaskan ekornya dengan gembira dan sepasang mata naganya setengah menyipit. Ia tidak merasakan adanya bahaya karena dikepung. Ia segembira anak anjing yang jatuh di atas tumpukan tulang. Sungguh menyenangkan. Bab 1777. Bisakah kamu bertingkah seperti naga sedikit 3? Yang di tanah membuat mayat hidup itu hancur berkeping-keping dan tangan mereka mati rasa karena pukulan itu. Namun, yang di langit sangat santai karena tidak melirik mayat hidup itu sedikitpun. Zela merasa ingin muntah darah saat melihat bawahannya memijat naga bumi tanpa berpikir. Selain itu, dari waktu ke waktu, naga bumi akan membuka mulutnya dan melahap beberapa dari mereka. Naga bumi itu bagaikan banteng keras kepala yang tidak akan bereaksi seberapa keras pun mereka memukulnya. Mereka tidak hanya gagal melukainya, tetapi mereka juga kehilangan ratusan mayat hidup. Ini pada dasarnya adalah kesepakatan yang merugikan. Zela menggertakkan giginya saat menunggu naga bumi itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menelan darah yang mengalir deras ke tenggorokannya. Pergi dan tangkap naga merah bersayap 4 itu untukku. Naga bumi itu, jangan pedulikan dia untuk saat ini,
Zela menggunakan banyak kekuatan kehendaknya untuk mencegah dirinya mati karena marah. Dia telah mengorbankan begitu banyak bawahannya demi naga bumi itu. Dia telah menderita kerugian besar. Ini adalah naga bumi sialan, terlalu malas untuk menangkap makhluk seperti itu di masa lalu. Setelah menyaksikan keanehan naga bumi, Zela hanya bisa mengunci naga merah bersayap 4 yang melayang santai di udara. Bagaimanapun, itu adalah naga tingkat tinggi. Tidak akan rugi bahkan jika dia mengorbankan lebih banyak. Lebih-lebih lagi, Zela menyipitkan matanya dan menatap kedua sayap naga merah bersayap 4 yang menempel di perutnya. Dia yakin bahwa sepasang sayap naga yang terbuka itu pasti terluka. Kalau tidak, sayapnya tidak akan terlipat dengan hati-hati. Meskipun naga merah bersayap 4 merupakan naga tingkat rendah di antara naga tingkat tinggi, namun sulit untuk menemukan satu pun di seluruh benua naga tersembunyi. Naga merah bersayap 4 yang terluka akan sangat mengurangi kekuatan bertarungnya, jadi secara logika tidak perlu usaha keras untuk menangkapnya. Mimpinya sempurna, tetapi kenyataannya pahit. Ternyata, Zela sekali lagi mengalami tragedi. Tepat saat para mayat hidup bersiap menghentikan serangan mereka terhadap naga bumi dan berbalik menyerang naga merah bersayap 4 di langit, naga merah yang tampak seperti sedang tidur di udara tiba-tiba meledak. Sepasang sayap naganya tiba-tiba mengembang ke ukuran terbesarnya dan bola api seukuran kepala melesat keluar dari sayapnya dengan cara yang aneh. Hujan api yang lebat langsung menghancurkan para mayat hidup di tanah menjadi berkeping-keping. Ekspresi Zela hanya bisa digambarkan sebagai ngeri. Ada apa dengan naga merah itu? Zela tersentak. Dia pernah menangkap naga merah bersayap 4 sebelumnya dan meskipun kekuatan serangannya jauh lebih kuat daripada naga langit dan naga bumi biasa, itu tidak berlebihan, kan? Sebagai mantra elemen api naga merah sebagian besar ditembakkan dari mulutnya. Meskipun sayapnya juga memiliki tingkat kekuatan api tertentu, sebagian besarnya bercampur dengan badai api. Ini adalah pertama kalinya dia melihat naga merah memadatkan elemen api menjadi peluru api dan menembaknya jatuh. Meskipun bola api itu tidak sebesar mulut naga, namun ukurannya tidaklah kecil. Ditambah dengan jumlah yang besar, gelombang serangan itu benar-benar seperti mimpi buruk. Naga bumi di tanah tidak berhenti melahap mayat hidup. Sebaliknya, ia memfokuskan perhatiannya pada mayat hidup yang diselimuti api. Tekstur mayat hidup yang terbakar ini sungguh indah. Di bawah rangsangan makanan lezat, naga bumi berlarian dan menggigit semakin banyak mayat hidup. Di langit, naga merah yang mengamuk itu melepaskan hujan api dengan putus asa. Mayoritas mayat hidup di bawah adalah mayat hidup tingkat rendah dan kemampuan. Generasi mereka terbatas. Cepat atau lambat mereka akan terbakar menjadi abu jika dikelilingi oleh api. Sesaat, seluruh kelompok mayat hidup ini meratap tanpa henti. Para mayat hidup yang telah kehilangan helm dan baju besi mereka merangkak di seluruh tanah di bawah pengejaran naga api dan bumi. Bab 1778 Bisakah kamu bertingkah seperti naga sedikit 4. Zela ingin menangis. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu setelah menangkap naga selama lebih dari 1000 tahun. Yang lebih tragis lagi adalah lawan mereka adalah naga bumi dan naga merah yang terluka. Pada akhirnya, tim mereka yang terdiri dari lebih dari 1000 mayat hidup dipukuli. Oh tidak, selain kata menyedihkan, Zela tidak dapat memikirkan kata lain untuk menggambarkan situasi saat ini. Melihat anak buahnya dipukuli sampai taring mereka hampir tertancap di tanah, sisa keberanian Zela untuk melawan lenyap bagai asap dan tangannya yang memegang tali kekang gemetar. Meskipun dia adalah undead tingkat tinggi, dia hanyalah sampah di antara para undead tingkat tinggi. Jika dia bertarung melawan dua naga gila ini, dia akan mencari kematian. Kedua naga itu tampaknya telah merasakan sesuatu. Tiba-tiba, mereka mengeluarkan suara gemuruh yang tidak menyerupai suara auman naga. Sikap malas mereka sebelumnya menghilang, dan mereka menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka melangkah maju dan mengepakkan sayap naga mereka saat mereka berlari menuju mayat hidup. Ada apa dengan kedua naga ini? Para mayat hidup itu ingin mati. Beberapa saat yang lalu, kedua naga itu bermalas-malasan dan membuat mereka berharap mati saja. Sekarang, mereka berdua tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat mengejar dan menyerang mereka. Bagaimana mereka bisa hidup? Melihat dua naga gila itu hendak menerkam barisannya, kulit pucat Zela menjadi semakin jelek. Mundur, teriak Zela sekeras-kerasnya. Tanpa menoleh ke belakang, dia menarik tali kekang dan mencambuk kudanya dengan putus asa.
Dia berharap bisa menumbuhkan sayap dan terbang menjauh dari tempat ini. Dia tidak ingin menjadi makanan bagi naga bumi, dia juga tidak ingin dipanggang menjadi dendeng oleh naga merah. Raungan Zela membuat para mayat hidup itu semakin menggila. Bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Mereka semua menggunakan tangan dan kaki mereka untuk melarikan diri secepat kilat. Dalam sekejap mata, semua mayat hidup di depan kedua naga itu menghilang tanpa jejak. Hanya puluhan kereta kayu yang membawa naga-naga itu yang tersisa di tempatnya. Para naga yang dipenjara itu membelalakkan mata mereka saat melihat kedua rekan mereka yang tidak biasa. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Adegan naga bumi dan naga merah yang menghajar para mayat hidup secara sepihak telah membekas dalam jiwa mereka. Ketika mereka melihat para penyerbu itu diusir, mereka akhirnya menyadari bahwa kedua naga itu telah menyelamatkan mereka. Meskipun kedua naga itu bertindak tidak biasa dan teriakan mereka tidak enak didengar. Namun, itu tidak menghentikan mereka untuk mengekspresikan penghargaan dan kekaguman mereka dengan mata mereka. Cek, ini keterlaluan. Sambil tertawa mengejek, sesosok tubuh mungil tiba-tiba melompat turun dari pohon. Shen Yanxiao melangkah ke kereta kayu dan menatap medan perang. Berkat seorang pecinta makanan, selain beberapa bekas hangus di tanah, tidak ada satupun mayat hidup. Para naga yang terkurung itu menatap mayat hidup perempuan yang tiba-tiba muncul dengan ngeri. Namun, mereka merasa aneh bahwa mayat hidup kecil di depan mereka tidak memiliki aura kematian yang unik. Jika mereka tidak melihatnya berdiri di hadapan mereka dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan merasakan auranya. Akan tetapi, apapun yang terjadi, wajah pihak lain yang dipenuhi dengan ciri-ciri mayat hidup tetap membuat para naga ini kebingungan. Mereka memandang keduanya untuk meminta bantuan, tetapi mereka tampaknya tidak berniat menyerang mayat hidup itu. Shen Yanxiao perlahan berjalan ke kereta kayu dan dengan gesit menaikinya. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa naga-naga di dalam kandang itu menggigil. Bab 1779. Bisakah kamu bertingkah seperti naga sedikit 5? Seekor naga bumi terbaring di dalam sangkar dengan seluruh tubuhnya terbungkus rantai. Ada luka-luka dengan berbagai ukuran di sekujur tubuhnya. Ia mengira bahwa jenisnya telah datang untuk menyelamatkannya. Namun, tepat saat kelompok mayat hidup terakhir pergi, satu lagi yang aneh muncul dan itu membuatnya merasa putus asa lagi. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Meskipun naga bumi ini adalah naga tingkat rendah dari ras naga, tetapi IQ-nya sama sekali tidak rendah. Naga itu tampak putus asa dan tubuhnya yang besar bergetar tanpa henti. Ia tampak seperti gadis suci yang akan direnggut kesuciannya oleh seorang cabul. Shen Yanxiao menyatakan bahwa dia tidak tertarik untuk merebut kepolosan naga itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan pernah menyerang naga aneh ini. Gedebuk. Dengan suara yang keras, kunci besi pada sangkar itu dengan mudah dibuka oleh Shen Yanxiao. Dia kemudian berlari ke dalam sangkar dengan sosok mungilnya dan mengeluarkan belati tajam dari cincin interspatialnya. Dalam waktu singkat, dia telah memotong jeruji besi pada naga bumi hingga bersih. Sampai Shen Yanxiao meninggalkan kereta kayu, naga bumi belum bereaksi. Ia menatap punggung Shen Yanxiao dengan linglung dan hampir tidak dapat mencerna kenyataan bahwa metode mayat hidup itu sangat aneh. Apakah dia berencana untuk melepaskannya? Naga bumi yang telah diganggu oleh para mayat hidup tidak dapat memahami situasi saat ini. Shen Yanxiao tidak berniat membuang-buang napas. Dia melepaskan puluhan naga dalam waktu sesingkat mungkin. Ada beberapa ramuan penyembuh di sini. Minumlah dan pergilah sesegera mungkin. Jika kau tertangkap lagi, kau tidak akan seberuntung itu. Setelah Shen Yanxiao melepaskan semua naga, dia mengeluarkan sederet ramuan yang dibuat oleh ahli herbal agung dari cincin interspatialnya. Naga-naga ini kurang lebih terluka, dan akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri dengan kondisi fisik mereka saat ini. Meskipun kelompok mayat hidup itu baru saja diusir, ini masih merupakan wilayah pusat benua naga tersembunyi. Tentu saja, kepadatan mayat hidup di sini jauh lebih tinggi daripada wilayah lain. Begitu mayat hidup yang melarikan diri bertemu dengan mayat hidup lain, jejak mereka akan segera terungkap. Pada saat itu tidak akan semudah rombongan 1000 mayat hidup lebih. Shen Yanxiao tidak berniat untuk mengungkap jejaknya begitu awal, jadi dia harus pergi sesegera mungkin. Meskipun dia telah menyelamatkan kelompok naga ini, dia tidak bermaksud agar mereka mengikutinya. Tujuannya sangat jelas. Naga terkuat dari kelompok ini hanyalah naga langit bersayap 2,
dan mereka pasti akan mati jika memasuki wilayah tengah benua naga tersembunyi. Oleh karena itu, dia mungkin sebaiknya membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Setelah berkata demikian, Shen Yanxiao berbalik dan pergi. Kedua naga aneh yang telah berjaga di belakangnya juga pergi bersamanya dalam diam, tanpa ada rasa enggan untuk meninggalkan puluhan naga bodoh itu. Para naga yang dilepaskan itu menatap mayat hidup yang baik hati itu dengan heran. Mereka merasa sulit untuk memahami mengapa mayat hidup itu bisa berhubungan baik dengan naga seperti mereka dan mengapa dia mau menyerang jenisnya sendiri untuk menyelamatkan mereka. Puluhan naga itu menatap kepergian Shen Yanxiao dengan mata penuh keraguan. Pada saat yang sama, mereka tidak mengerti dua naga yang mengikuti mayat hidup itu. Mereka ragu sejenak sebelum mereka diam-diam meminum ramuan yang ada di tanah. Para naga yang baru saja melarikan diri itu sadar betul bahwa ini bukan saat yang tepat bagi mereka untuk dipenuhi rasa ingin tahu. Setelah memulihkan kekuatan mereka, para naga itu segera berlari menuju tempat berlindung. Mereka yang aman, kebebasan itu sangat berharga. Bab 1780. Bisakah kamu bertingkah seperti naga sedikit? 6. Hei, kapan aku bisa kembali? Naga merah bersayap 4 yang maju di tanah dengan keempat cakarnya tiba-tiba berbicara dan menatap Shen Yanxiao yang berdiri di antara dia dan naga bumi dengan tatapan sedih. Aku tidak tahu. Shen Yanxiao mengangkat bahunya. Mereka yang berdiri di kedua sisinya bukanlah naga. Naga merah bersayap 4 itu berubah dari burung vermilion sementara naga bumi itu adalah si rakus, Taoti. Setelah dua binatang ajaib yang menggemaskan ini berubah menjadi naga, penampilan luar mereka masih sangat menakutkan, tetapi sebenarnya. Shen Yanxiao merasa tercekik ketika memikirkan dua raungan konyol itu. Ramuan penyamaran dapat mengubah penampilan seseorang, tetapi tidak dapat mengubah karakteristik tubuh seseorang. Kedua orang ini tidak dapat mempelajari auman naga, tetapi mereka sangat gembira saat mengaum. Taoti mengejar para mayat hidup sementara burung vermilion menghujani dengan api dari langit. Bahkan Shen Yanxiao, yang baru saja tiba di benua naga tersembunyi, tahu bahwa kedua metode serangan ini tidak mungkin milik ras naga. Tuan, apakah ada mayat hidup yang bisa kita makan nanti? Taoti, yang telah berubah menjadi naga bumi, sama sekali tidak mempermasalahkan perubahan penampilannya saat dia menatap Shen Yanxiao dengan sepasang matanya yang penuh harap. Baik wujud binatang ajaibnya maupun wujud naganya, tak ada yang dapat menghapus kerakusan hatinya. 111. Dibandingkan dengan penampilannya, dia lebih peduli apakah dia akan makan sesuatu nanti. Tolong jangan gunakan kata, kita. Aku sama sekali tidak ingin memakan mayat hidup. Vermilion Bird melotot marah ke arah Taoti. Orang ini jelas merupakan binatang ajaib paling aneh yang pernah dilihatnya. Dia bahkan berani memakan benda menjijikkan seperti itu. Sulit dipercaya dia makan dengan begitu bahagianya. Oh, Taoti mengangguk dengan jujur. Shen Yanxiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat kedua idiot yang menggemaskan ini. Dia tersenyum dan berkata, jika kalian ingin makan, aku akan membawakan kalian lebih banyak. Beberapa saat yang lalu, Shen Yanxiao memikirkan sesuatu yang menarik. Dalam perjalanan mereka ke sarang Longyan, mereka kurang lebih akan bertemu dengan beberapa mayat hidup. Daripada bersembunyi, lebih baik menggunakan perubahan penampilan Taoti dan Vermilion Bird untuk menimbulkan masalah bagi mayat hidup. Bagaimanapun, dia masih memiliki banyak ramuan penyamaran di cincin interspatialnya. Dia telah tiba di markas musuh dan jika dia masih tidak melakukan apapun, maka itu tidak akan cocok dengan gayanya. Tentu, begitu mendengar ada makanan, Taoti langsung bersemangat. Vermilion Bird benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dengan tuan yang tidak bisa diandalkan dan rekan setim yang seperti babi, dia merasa sangat lelah. Sebenarnya, Taoti tidak perlu khawatir tentang makanan. Setelah bertemu dengan kedua naga ini, Zela mulai menyebarkan sejumlah besar rumor di antara para mayat hidup di dekatnya. Hampir semua mayat hidup di daerah ini tahu bahwa ada dua naga yang hampir bermutasi di wilayah tengah benua naga tersembunyi. Yang satu adalah naga bumi yang dapat menahan aura kematian dan senang memakan mayat hidup. Yang lainnya adalah naga merah yang dapat melemparkan hujan api dan memandang rendah semua orang. Legenda ini telah membuat banyak mayat hidup berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan. Seiring meluasnya wilayah Longyan, jumlah naga tingkat tinggi yang dapat mereka tangkap di benua naga tersembunyi berkurang. Tanpa naga tingkat tinggi, status mereka di antara para mayat hidup tidak dapat meningkat.
Sekarang setelah mereka tahu bahwa ada dua naga mutan, para mayat hidup segera membentuk kelompok seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam untuk menghancurkan kedua naga mutan itu. Jika mereka menyeret mereka kembali, itu akan menjadi kontribusi yang sangat besar. Para mayat hidup yang malang ini tidak menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah seekor naga, melainkan seekor binatang suci dan seekor binatang mitos yang hendak menerobos ke alam suci.